Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore TV One Newscom. Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal bebas bersyarat yang diperoleh mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan pemberian bebas bersyarat terhadap Setnov bukanlah kewenangan KPK. Informasi lainnya pemirsa, sebuah insiden terjadi saat pelaksanaan upacara memperingati HUT ke-80 RI Lapangan Kondospata Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus. Bendera merah putih yang hendak dikibarkan dalam kondisi terbalik saat dibentangkan paskibraka. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi terkait adanya kenaikan gaji anggota legislatif yang naik menjadi 3 juta rupiah per hari atau per bulan bisa mencapai 90 juta rupiah. Menanggapi hal itu, Puan membantah bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR tersebut. Ia menyebut kebijakan yang menyangkut fasilitas anggota DPR RI sejauh ini hanya terkait dengan pemberian kompensasi, di mana sebagai pengganti tak ada rumah jabatan untuk para wakil rakyat yang baru menjabat. Terkait tunjangan rumah dinas, kebijakan itu telah diterima untuk anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 karena mereka tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Sebelumnya pada Oktober 2024, Puan Maharani menilai kebijakan itu efektif dan bermanfaat bagi para wakil rakyat yang baru. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan tunjangan rumah dinas tersebut salah satunya bisa digunakan untuk memfasilitasi konstituen, anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Sebelumnya Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 yang sudah memiliki rumah di Jakarta akan tetap mendapatkan tunjangan rumah dinas. Hal ini setelah adanya kebijakan bahwa rumah jabatan anggota atau RJA DPR RI tidak bisa lagi ditinggali oleh para wakil rakyat tersebut. Indra mengatakan, semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai undang-undang. Sehingga para wakil rakyat itu akan diperlakukan sama terkait tunjangan tersebut yang akan diterima bersamaan dengan gaji. Ia menyebut anggota parlemen tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan. Kebijakan itu merujuk pada informasi yang termuat dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR RI perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat itu yang ditekan pada 25 September 2024 memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi soal bebas bersyarat yang diperoleh mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov dalam kasus korupsi IKTP. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan pemberian bebas bersyarat terhadap Setnov bukan kewenangan KPK. Ia menjelaskan tugas KPK hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga mengeksekusi putusan hakim terhadap Setnov. Meskipun kata Tanak, keputusan pembebasan Setia Novanto membuat banyak pihak yang terkejut. Ia menyebut keputusan pemberian kebebasan bersyarat untuk Setnov merupakan ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan tak ingin mencampur urusan tersebut. Kendati begitu, Tanak menilai bebas bersyarat Setnov yang bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-80 RI dapat menimbulkan polemik. Pasalnya, dinilai hukuman itu tidak memberikan efek jera, namun tetap harus diterima. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kejahatan korupsi menjadi pengingat, sekaligus pembelajaran agar sejarah buruk itu tidak terulang kembali. Sebelumnya, Setia Novanto dikabarkan sudah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat pada Sabtu 16 Agustus 2025. Pembebasan bersyarat itu diberikan setelah adanya putusan peninjauan kembali atau PK. Meski sudah bebas, Setnov tetap dikenakan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Sebagai informasi, Setia Novanto merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Pada tahun 2018 ia divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta US dollar, dikurangi 5 miliar rupiah yang telah ditetapkan ke KPK subsidiar 2 tahun penjara. Pada Juli tahun 2025, Mahkamah Agung mengabulkan PK Setia Novanto, sehingga hukuman penjara Setnov dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan. Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, ribuan narapidana di Lapas Tanggerang, Banten mendapat remisi. Di Lapas Kelas 1 Tanggerang, sebanyak 18 orang narapidana memperoleh remisi bebas dari total 1.264 warga binaan. Sementara itu, di Lapas Pemuda Kelas 2 Tanggerang, sekitar 53 narapidana juga mendapatkan remisi bebas dari total 1.669 warga binaan. Kepala Lapas Kelas 1A Tanggerang Beni Hidayat menyampaikan bahwa narapidana yang memperoleh remisi bebas umumnya telah menjalani masa tahanan lebih dari 5 tahun.
Dari jumlah tersebut, tercatat ada 18 warga binaan yang resmi bebas tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan. Di Lapas Kasus Tangerang tahun ini ada 2 remisi. Yang pertama adalah remisi umum yang setiap tanggal 17 diberikan kepada warga binaan. Kemudian tahun ini juga bertepatan dengan yang ke-80, di mana setiap 10 tahun itu ada remisi dasawarsa. Nah, ini diberikan kepada seluruh warga binaan juga yang besarannya dari 5 hari dan yang paling tinggi adalah 90 hari. Lapas Pemuda Tangerang menyerahkan pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2025. Di tahun ini begitu spesial karena selain ada remisi umum, ada juga tambahan remisi, namanya remisi dasawarsa yang diberikan per 10 tahun sekali kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan data, untuk Lapas Pemuda Tangerang sebanyak 1.219 narapidana menerima remisi umum tahun 2025 dan sebanyak 1.591 narapidana menerima remisi dasawarsa tahun 2025. Dari jumlah tersebut yang diusulkan atau yang menerima, sebanyak 53 orang narapidana yang langsung bebas pada hari ini. Diketahui, remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu remisi dasawarsa yang diberikan setiap 10 tahun sekali, serta remisi umum yang rutin diberikan. Sebuah insiden tak terduga terjadi saat pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun ke-80 RI di lapangan Kondospata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Bendera merah putih yang hendak dikibarkan dalam kondisi terbalik saat dibentangkan paskibraka. Mulanya, saat paskibraka dengan serius memasang tali bendera merah putih. Namun saat bendera dibentangkan, ternyata kondisinya terbalik di mana bagian berwarna putih berada di atas dan bagian berwarna merah berada di bawah. Menanggapi hal itu, Bupati Mamasa Walem Sambiolangi meminta maaf atas insiden bendera terbalik tersebut. Walem menduga bahwa pasukan pengibar bendera merasa gugup. Lalu setelah melihat bendera dalam kondisi terbalik, para anggota paskibraka langsung sigap untuk memperbaiki. Meski begitu, ia memastikan bahwa sejatinya para pasukan pengibar bendera yang telah dipilih telah siap melakukan tugas mereka. Pasalnya, mereka telah diseleksi secara ketat dan menjalani latihan yang panjang. Ia juga memastikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI di Kabupaten Mamasa berjalan dengan baik. Dan insiden tersebut menjadi bahan pembelajaran serta evaluasi bagi semua pihak. Sampaikan terkait dengan insiden bendera terbalik tadi dari paskibraka Pak di upacara HUT 80 di Mamasa. Iya, terima kasih bahwa hari ini kita telah menyaksikan pengibaran sang merah putih di Kabupaten Mamasa. So, kalau ada insiden yang terjadi itu di luar kemampuan anak-anak kita, dan saya bangga bahwa anak-anak paskibraka Kabupaten Mamasa sungguh-sungguh telah memberi diri dan sungguh-sungguh telah mewujudkan integritas dan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwujudkan hari ini, bahwa
mereka tanpa kenal lelah dalam latihan, dalam persiapan, dan hari ini juga mereka telah sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa inilah bentuk komitmen dan penghargaan kita terhadap hasil perjuangan para tokoh, para pejuang, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan hari ini kita buktikan bahwa pengibaran Sang Merah Putih adalah komitmen kita tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batu seluruh anjing. Karnaval peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuan terjadi antar dua kelompok warga di Kelurahan Sinargali, Kecamatan Indihiyang pada Minggu pagi. Bentrokan dipicu kesalahpahaman antar warga hingga berujung saling baku hantam dan lempar batu. Warga dari kedua kampung terlibat aksi saling serang di tengah jalannya karnaval. Bahkan, sejumlah orang dewasa terlihat sibuk mengamankan anak-anak dari kericuhan. Awalnya tuh gimana sih? Awalnya tuh tadi saya tidak terlalu tahu kejadian sebenarnya, cuman pas mendengar ada suara kaca pecah, ada yang lempar dari arah sana, gitu kan langsung ke sini. Terus kebetulan di sana kan banyak ibu-ibu sama anak-anak juga kan ya di jalan. Pada saya evakuasi langsung masuk ke rumah. Ya takutnya. Berapa orang tadi yang dievakuasi? Banyak batu, sekitar 20 orang adalah dimasukin ke rumah karena ini perang batu di sini tadi ya? Iya, tawuran batu kok, banyak lemparan batu gitu kan. Salah satunya ya kena kesini sama ada. Kang, ini milik Akang ya? Ya, tempat jualan ini saya, pecah ya? Tempat jualan pecah. Oke. Mudah-mudahan ke depannya pada berpikir dewasa gitu kan ya. Siap. Akibat kericuan tersebut, satu unit gerobak milik warga di Jalan Sinargali mengalami kerusakan, diduga akibat terkena lemparan batu. Seorang nenek lanjut usia menderita luka ringan di bagian pinggang, sementara seorang anggota kepolisian yang mengamankan jalannya kegiatan juga terkena lemparan batu. Kaget, jangan ya terus asal terus seperti dari buke ikut kabur. Kan jadi maredong kan tadi tuh. Oh, ikut lempar. Di Caramke itu kan bareng-bareng. Ibu lagi apa ini lewat sini? Ibu lagi mau lewat bawa itu tuh termos. Perang batu Bu tadi, batu banyak. Batu banyak. Besar-besar Bu batunya? Hah? Besar-besar batunya? Lumayan, jadi Oh gitu. Ibu yang kelempar, yang kena batu apa pinggang? Sakit gak Bu? Oke. Oh, polisi juga kena lempar? Pada ini ada sendirian pada ini kan. Siap. Selain menimbulkan korban, insiden tersebut membuat puluhan warga, terutama perempuan dan anak-anak, harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak Polsek Indihiyang bersama Koramil langsung bergerak cepat menangani situasi dengan melakukan mediasi bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan ulama setempat untuk meredakan ketegangan serta mencegah bentrokan susulan.
Sherly Joanda, Gubernur Maluku Utara, berpakaian ala mermaid bersama Wanita Selam Indonesia atau WASI untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut Sulamadaha, Kota Ternate. Sherly menyelam bersama Ketua WASI Tri Tito Karnavian dan tim penyelam profesional seperti seorang putri duyung. Sherly berenang membawa bendera merah putih untuk diserahkan kepada petugas pengibar upacara tersebut berlangsung. Setelah penghormatan dan profesi pengibaran, Sherly menyapa tim penyelam lainnya dan memberikan salam. Seiring bendera berkibar gagah di bawah laut, seluruh tim penyelam memberikan penghormatan Sherly yang muncul dari belakang lantas berenang "Kita menjadi bangsa yang kuat". Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah, tapi kekuatan untuk melepaskan rasa takut dan keraguan. Mengibarkan merah putih di bawah laut menjadi simbol bahwa dari kedalaman tergelap pun kita bisa kembali ke permukaan membawa harapan dan cinta tanah air. Suasana unik mewarnai perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan peserta baik pria maupun wanita mengikuti lomba menangis yang digelar Minggu sore 17 Agustus 2025. Meski terdengar tidak biasa, lomba ini justru sukses menyedot perhatian warga. Para peserta beradu akting menangis dengan ekspresi paling natural dan air mata yang benar-benar bercucuran. Semakin meyakinkan tangisan yang ditampilkan, semakin besar peluang mereka untuk menjadi juara. Beberapa peserta bahkan larut dalam suasana, ada yang menangis karena teringat ibunya yang sakit, ayah yang telah meninggal, hingga anak yang merantau. Ingat Bapak. Ingat siapa, Bu? Bapak. Bapak, kenapa? Ya Bapak kan sudah nggak ada, tapi masih teringat terus karena itu Bapak kan sangat sayang sama keluarga. Makanya dulu masih ada Bapak, masih mending apa-apa Bapak, sekarang yang jadi tumpuan kan saya. Sebetulnya ini adalah momen untuk pemerintah bahwa itu banyak sekali yang menangis seperti kita. Ini diwakili dari 80 karyawan kita yang menangis senangis-nangisnya. Ada sebagian yang sudah tidak bisa keluar air matanya lagi. Jadi momen yang baik ini semoga pemerintah mendengar bahwa daya beli masyarakat di semua lini adalah menghilang gitu loh. Jadi mohon pengertiannya dari pemerintah. Dari puluhan peserta, 3 orang berhasil meraih juara dengan tangisan paling natural dan emosional. Lomba menangis ini menjadi salah satu rangkaian acara perayaan kemerdekaan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga memberi ruang bagi warga untuk mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang unik.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore berikutnya setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.